Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Istifayatul Mahmudah, NIM 16 dari D3 Teknik Elektromedik. Di sini saya akan mempresentasikan tugas rancangan peralatan medis saya dengan judul Nebulizer Ultrasonic Portable. Ada beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan nantinya, diantaranya yang pertama latar belakang, yang kedua batasan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat manfaat, yang kelima landasan teori, yang keenam blok diagram, dan yang terakhir diagram alir. Latar belakang saya membuat alat ini yakni agar mempermudah penderita penyakit asma saat kambuh secara tiba-tiba. Penyakit saluran nafas merupakan penyakit penyebab kematian terbanyak kedua di Indonesia setelah penyakit gangguan pembuluh darah. Asma salah satu penyakit fisik yang dapat menyerang individu, serta merupakan penyakit kronis yang terjadi pada saluran pernafasan di mana banyak sel-sel dan elemen-elemen yang berperan. Meskipun asma sulit disembuhkan, akan tetapi asma dapat dikendalikan dengan mengurangi pemaparan terhadap zat atau bahan yang menyebabkan alergi untuk membantu tubuh agar lebih resisten dengan menggunakan alat bantu nafas, yakni inhaler. Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk memberikan terapi pengobatan bagi pasien yang terserang gangguan saluran pernafasan dengan memanfaatkan cairan obat yang sudah tercampur. Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk memberikan terapi pengobatan bagi pasien yang terserang gangguan saluran pernafasan dengan memanfaatkan cairan uap yang sudah tercampur dengan obat. Obat akan langsung menuju paru-paru untuk melonggarkan saluran pernafasan yang menyempit. Nebulizer merupakan pilihan terbaik pada kasus-kasus yang berhubungan dengan penderita asma atau penyakit paru obstruksi kronis. Dengan ini, saya ingin membuat alat ultrasonic nebulizer portable agar mempermudah pasien yang menderita penyakit asma maupun paru obstruksi kronis agar lebih efisien. Pada penelitian sebelumnya di tahun 2011, Sarwuri Hendrik telah membuat alat ini dengan judul Modifikasi Ultrasonic Nebulizer Comfort 2 berbasis microcontroller AT89S51, yang mana peneliti hanya memodifikasi dari alat yang sudah ada dengan menambahkan sistem timer microcontroller yang mana sebelumnya masih menggunakan timer mekanik. Kemudian di tahun 2014, Erli Duyanti Rahmi pernah membuat alat ini dengan judul Modifikasi Nebulizer Piezoelektrik dilengkapi timer dan pemilihan flow rate berbasis microcontroller, yang mana peneliti ini juga masih memodifikasi dari alat sebelumnya dengan menambahkan timer dan pemilihan flow rate, serta masih terdapat kekurangan yakni antara alat nebulizer dan sistem pengontrolnya masih terpisah sehingga masih menyusahkan pengguna untuk memakainya. Selanjutnya, di tahun 2016, Rida Yuanita Ananda membuat alat ini dengan judul Nebulizer Piezoelektrik dilengkapi pemilihan flow rate dan timer berbasis Arduino, yang mana pada alat ini masih mempunyai kekurangan desain belum minimalis serta masih banyak tombol pengontrol. Dengan ini, saya akan membuat nebulizer ultrasonic portable yang mana agar mempermudah pengguna dalam memakainya. Batasan masalah pada judul ini diantaranya yang pertama, tingkat kebisingan rendah daripada nebulizer kompresor. Yang kedua, menggunakan charger 5 volt. Yang ketiga, menggunakan sensor piezoelektrik sebagai penghasil getaran untuk memecah partikel obat menjadi kabut. Yang keempat, pemilihan timer 5-30 menit. Yang kelima, pemilihan flow rate pada low 10%, medium 50%, dan high 100%. Yang keenam, menggunakan microcontroller ATmega 328 sebagai pengolahan data. Yang ketujuh, indikator baterai. Yang kedelapan, tidak ada tampilan LCD. Di sini ada beberapa tujuan dari penelitian ini. Yang pertama, tujuan umum.
Tujuan umum dari penelitian ini adalah membuat dan merancang nebulizer ultrasonic portable dengan tingkat kebisingan rendah dan menggunakan baterai sistem charger agar mempermudah pasien yang terserang gangguan saluran pernafasan, seperti penyakit asma. Selanjutnya, tujuan khusus. Yang pertama, membuat rangkaian minimum system ATmega 328. Yang kedua, membuat rangkaian driver osilator. Yang ketiga, membuat rangkaian osilator. Yang keempat, membuat rangkaian driver blower. Manfaat dari penelitian ini ada dua, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yakni menambah pengetahuan tentang alat elektromedik, khususnya pada bidang life support, terutama nebulizer. Yang kedua, manfaat praktis. Diharapkan alat ini dapat digunakan oleh pasien penderita asma dan penyakit paru-paru lainnya dengan nyaman, tidak menimbulkan efek bisingan saat digunakan, dan dapat digunakan dimanapun. Ada beberapa landasan teori yang berkaitan dengan judul ini. Yang pertama, definisi asma. Asma merupakan penyakit paru obstruktif kronis yang sering diderita oleh anak-anak, orang dewasa, maupun para lanjut usia. Penyakit ini memiliki karakteristik serangan periodik yang stabil. Terapi farmakologis yang ada selama ini efektif untuk mengatasi serangan asma, namun kurang efektif untuk mengontrol perkembangan asma. Hal ini dibuktikan dengan jumlah penderita asma yang semakin meningkat dewasa ini di saat kemajuan dalam bidang pengobatan asma telah dicapai. World Health Report di tahun 2000 menunjukkan asma menduduki peringkat kelima sebagai penyakit paru utama yang menyebabkan kematian di dunia. Saat itu, penderita asma di dunia mencapai 100 sampai 150 juta orang dan terus bertambah sekitar 180.000 orang per tahun. Faktor risiko asma dapat dibagi menjadi 3 domain besar, yaitu alergen, iritan, dan hal-hal lain yang tidak tergolong dalam alergen maupun iritan. Faktor risiko asma yang mempengaruhi perkembangan dan ekspresi asma terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari genetik, obesitas, jenis kelamin, usia, aktivitas fisik, dan ekspresi emosi yang kuat atau berlebihan. Sedangkan faktor eksternal meliputi infeksi virus di saluran nafas, alergen, asap rokok, polusi udara, obat-obatan, dan perubahan suhu terkait perubahan musim atau kondisi geografis lainnya. Selanjutnya, landasan teori tentang terapi inhalasi. Terapi inhalasi adalah pemberian obat secara langsung ke dalam saluran nafas melalui penghisapan. Terapi inhalasi merupakan satu teknik pengobatan penting dalam proses pengobatan penyakit respiratory atau saluran pernafasan akut dan kronik. Terapi inhalasi memerlukan alat khusus, diantaranya moderate dose inhaler, dry powder inhaler, dan nebulizer. Nebulizer merupakan alat inhalasi yang cukup sering digunakan, terutama untuk penanganan serangan akut di rumah sakit. Alat tersebut juga dapat digunakan di rumah untuk serangan akut maupun pengontrol asma. Yang ketiga, landasan teori tentang nebulizer. Nebulizer adalah alat yang digunakan untuk memberikan terapi pengobatan bagi pasien yang terserang gangguan saluran pernafasan dengan memanfaatkan cairan uap yang sudah tercampur dengan obat. Nebulizer ada dua, yakni nebulizer ultrasonik dan nebulizer kompresor. Nebulizer ultrasonik ini lebih praktis dan simpel serta tidak menimbulkan suara bising dibanding dengan nebulizer kompresor. Landasan teori yang keempat yakni tentang nebulizer ultrasonik. Ultrasonic nebulizer adalah alat yang menghasilkan aerosol melalui osilasi frekuensi tinggi dari piezoelektrik kristal yang berada dekat larutan dan cairan memecah menjadi aerosol. Yang kelima, landasan teori tentang sensor piezoelektrik. Piezoelektrik adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Namun, piezoelektrik ini lebih bisa difungsikan sebagai pembuat kabut atomizer. Tegangan listrik yang diberikan ke bahan piezoelektrik akan menyebabkan gerakan atau getaran mekanis. Gerakan tersebut berfungsi untuk memecahkan cairan obat menjadi aerosol dengan dialirin tegangan frekuensi tinggi. Landasan teori selanjutnya yakni tentang minimum system ATmega 328. Merupakan mikrokontroler yang digunakan untuk menanamkan program agar rangkaian elektronik dapat membaca input, memproses input, serta menghasilkan output sesuai yang diinginkan.
Karena komponen utama Arduino adalah microcontroller, maka Arduino pun dapat diprogram menggunakan komputer sesuai kebutuhan kita. Selanjutnya, blower. Blower adalah mesin atau alat yang digunakan untuk menaikkan atau memperbesar tekanan udara atau gas yang dialirkan dalam suatu ruangan tertentu. Di sini fungsi blower yakni sebagai pendorong kabut agar keluar ke pipa mouthpiece lalu dihirup oleh pasien. Yang terakhir, baterai. Baterai adalah sebuah alat yang dapat merubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik yang dapat digunakan oleh suatu perangkat elektronik. Fungsi baterai di sini sebagai supply pada semua rangkaian. Berikut ini adalah blok diagram nebulizer ultrasonic portable yang mana ada 3 pemilihan saklar, yakni on, off, dan cek baterai. On di sini berfungsi untuk mengaktifkan catu daya yang terhubung ke seluruh rangkaian. Mode saklar off untuk mematikan alat. Kemudian cek baterai untuk melihat sisa baterai yang tersedia. Kemudian setting timer untuk mengatur berapa lama penggunaan alat digunakan. Setting flow rate untuk mengatur banyak sedikitnya uap yang dibutuhkan. Microcontroller ATmega 328 berfungsi sebagai pengolahan data. Driver osilator akan mengaktifkan rangkaian osilator. Rangkaian osilator berfungsi sebagai pembangkit frekuensi untuk mengaktifkan piezoelektrik. Piezoelektrik akan menghasilkan getaran untuk memecah obat menjadi partikel kabut. Driver blower berfungsi untuk mendorong uap dan sebagai pengatur banyak sedikitnya uap yang masuk ke mouthpiece. Apabila timer habis, maka buzzer akan berbunyi. Serta pada pemilihan setting flow rate akan terdapat indikator setiap pemilihan, yakni low, medium, dan high. Berikut adalah diagram alir nebulizer ultrasonic portable. Saat pertama kali alat dihidupkan, tekan on untuk mengaktifkan catu daya yang terhubung ke seluruh rangkaian. Selanjutnya, setting timer untuk memilih berapa lama waktu dilakukan terapi, yakni 5-30 menit. Selanjutnya, pemilihan flow rate dengan settingan flow rate 10% low, settingan flow rate 50% medium, settingan flow rate 100% high. Saat tombol start ditekan, driver blower bekerja mengaktifkan blower yang berfungsi untuk mendorong dan mengatur banyak sedikitnya uap yang masuk ke mouthpiece. Driver osilator mengaktifkan rangkaian osilator dan mengaktifkan piezoelektrik sehingga terjadi pemecahan obat menjadi partikel-partikel kabut. Timer bekerja untuk menghitung berapa lama waktu penggunaan. Ketika timer habis, proses pengobatan akan berhenti dan buzzer berbunyi. Kemudian akan tampil indikator sisa baterai dan indikator settingan flow rate. Setelah selesai, alat akan berhenti berfungsi. Sekian presentasi dari saya mengenai tugas perancangan peralatan medis tentang nebulizer ultrasonic portable. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.